Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga anak-anak di rumah tetap semangat untuk belajar hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang menggali informasi dari ulasan buku sastra. Sebelum menggali informasi, kita pelajari dulu tentang apa itu buku sastra dan contoh-contohnya seperti apa. Pengertian buku sastra. Buku sastra adalah ungkapan ekspresi manusia dalam bentuk karya tulis berdasarkan pemikiran, pengalaman, pendapat, perasaan dalam bentuk imajinatif atau kenyataan yang dibalut dengan kemasan estetis dalam media bahasa. Contoh buku sastra yaitu cerita rakyat, dongeng, atau novel anak. Biasanya dalam buku itu sifatnya imajinatif. Anak-anak pernah mendengar pepatah, buku adalah gudang ilmu? Pernah ya? Arti dari pepatah tersebut bahwa di dalam buku terdapat banyak ilmu. Jadi mulai dari sekarang silahkan dibiasakan membaca buku. Boleh buku apapun, yang penting isinya positif. Anak-anak sering membaca buku ya. Nah, biasanya dalam buku yang kita baca, kita bisa menemukan manfaat buku, kekurangan buku, kelebihan buku. Kadang-kadang kita berkomentar terhadap isi buku. Nah, yang demikian itu berarti kita sudah mengulas buku yang kita baca. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang hal tersebut, yaitu menggali informasi dari ulasan buku sastra. Ulasan buku berarti penilaian atau pendapat terhadap buku yang dibaca dan didukung dengan alasan yang sesuai fakta. Ulasan buku disebut juga resensi buku. Jadi, setelah membaca buku, kita dapat melaporkan isi buku tersebut melalui ulasan buku. Adapun isi atau bagian-bagian dari ulasan buku meliputi yang pertama, di situ ada data atau identitas buku. Dalam identitas buku ini berisi judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman yang ada di buku. Kemudian yang kedua, penjelasan atau ringkasan isi buku. Yang ketiga, manfaat buku. Yang keempat, kelebihan atau kekurangan buku. Dan yang kelima, berisi komentar tentang buku, bisa berupa saran untuk penulis atau imbauan kepada pembaca. Tujuan pembuatan resensi ini
bisa untuk memberi gambaran kepada pembaca tentang isi dari buku tersebut. Biasanya kalau buku-buku baru, ada orang yang membuat resensi untuk buku tersebut. Biasanya kalau resensinya bagus, banyak keunggulannya atau kelebihannya, itu bisa mempengaruhi orang lain untuk ikut membaca. Sekarang kita akan melihat contoh resensi buku. Silakan anak-anak membuka buku paket halaman 47. Kemudian nanti dilanjutkan halaman 48. Silahkan dibaca, itu suatu bentuk resensi ya. Di situ sudah dijelaskan tentang bagian-bagian dalam ulasan buku atau resensi. Silakan anak cermati ya. Untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu anak-anak. Silakan mengerjakan tugas yang Ustazah berikan. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.